Halo teman-teman, selamat datang di Alif Tutor. Gua mahasiswa IPB Kimia Murni angkatan 62 di masa PKU sekarang semester 1. Di sini gua mau bahas soal responsi kimia dasar 1 periode UTS. Bagian 1 yang BST lebih tepatnya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung bahas aja nomor 1. Pengumpulan data ilmiah dapat dilakukan dengan mengamati kejadian di alam. Jawabannya tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Kenapa? Karena pengumpulan data ilmiah itu emang bisa dari kejadian alam, tapi bentuknya masih dalam hipotesis ya teman-teman. Hipotesis atau dugaan sementara gitu. Terus lanjut ke nomor 2, densitas merupakan sifat ekstensif. Itu salah karena densitas itu masuknya ke sifat intensif. Perbedaannya apa? Kalau intensif itu tidak dipengaruhi jumlah zat gitu ya. Sedangkan kalau ekstensif itu kebalikannya. Contoh lain dari sifat intensif tuh ada kayak suhu, tekanan, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Terus bau, rasa, pH, warna, kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan ekstensif itu kan dipengaruhi jumlah zat. Berarti contohnya ada kayak massa, volume, jumlah mol, atau panas gitu. Terus lanjut ke nomor 3, sinar visible atau sinar tampak ya. Itu memiliki panjang gelombang 0,1 sampai 10 nanometer. Jawabannya salah. Karena kalau misalkan sinar tampak itu dia di angka 380 sampai 750. Sedangkan ini itu adalah sinar X-ray ya. Lanjut ke nomor 4. Hidrogen peroksida memiliki rumus molekul H2O2 dan rumus empiris HO. Ini jawabannya benar karena hidrogen peroksida itu cara bacanya si rumus molekulnya H2O2. Lanjut, yang nomor 5, elektron valensi memiliki Cl adalah 7. Jawabannya benar. Ini ada di bisa lihat di tabel periodik gitu ya. Lanjut ke nomor 6, atom atau ion memiliki elektron tidak berpasangan. Disebut memiliki sifat diamagnetik. Itu jawabannya salah karena kalau elektron tidak berpasangan itu dia masuknya ke paramagnetik. Sedangkan kalau dia magnetik itu semuanya berpasangan gitu. Lanjut ke nomor 7. Sifat kepolaran senyawa bergantung pada perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang diberikan. Jawabannya tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Karena faktor dari yang mempengaruhi sifat kepolaran itu bukan cuma elektronegatifan, tapi ada juga yang disebut dengan geometri atau bentuk molekul ya. Geometri. Ini faktor lainnya. Terus kita lanjut ke nomor 8. Order ikatan CO dalam HCO3- adalah 1 dan 1,5. Jawabannya salah. Kenapa? Karena di sini ada satu rangkap, 2 rangkap, berarti 1 ditambah 2 ditambah 1/3. 3 ini adalah jumlah molekul dari O-nya, sama dengan 1/3 atau sama dengan 1,33. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Koefisien reaksi adalah bilangan di depan reaktan dan produk untuk memenuhi hukum kekekalan massa dan muatan. Ini jawabannya benar ya teman-teman. Contohnya gimana? Contohnya itu kayak menyeimbangkan reaksi. Jadi kayak koefisien Contohnya tuh kayak jumlah atom di sebelah kiri itu harus sama dengan sebelah kanan. Contohnya kayak nih CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Kayak kita lihat nih, O di sebelah kiri 4 ya kan. Nih 2 dikali 2 kan 4. Terus di sebelah kanan ini ada 2 terus ditambah 2. 1 dikali 2 ya kan. Jadi 4. Terus C di sebelah kiri 1, C di sebelah kanan 1. Sama gak? Terus H di kiri 4, H di kanan 4. Itu sama. Nah, itulah yang dikatakan dengan hukum kekekalan massa dan muatan. Kita lanjut ke nomor 10. Reaksi pembatas adalah reaksi yang memiliki nilai mol paling kecil. Jawabannya tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Kenapa? Karena contoh nih, itu balik lagi dibagi dengan koefisien mereka sendiri. Nih contohnya itu kayak 2H2 ditambah O2 kan menghasilkan 2H2O. Kita contoh misalkan H2 itu 4 mol. Terus O2 itu 3 mol. Tadi kan kalau di situ pernyataannya nilai mol paling kecil ya kan, nilai mol paling kecil itu
adalah reaksi pembatas. Tidak selalu benar. Kenapa? Karena hasil molnya ini harus dibagi dengan koefisien mereka sendiri. Contoh, H2 itu kan koefisiennya 2. Berarti jumlah molnya 4 ya, dibagi 2 sama dengan 2. Terus di sini O2. O2 molnya 3 per koefisiennya 1. Jawabannya 3. Nah, sekarang yang reaksi pembatas ternyata siapa? Ternyata si H2 karena dia lebih kecil. Ya kan? Padahal awalnya di molnya yang paling kecil si O2. Tapi yang habis duluan ternyata H2. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke nomor 11. Pada reaksi K2SO4 ditambah FeBr3 tidak akan terbentuk endapan. Jawabannya benar. Kenapa? Contoh nih. Tadi apa? K2SO4 ditambah FeBr3 itu menghasilkan apa teman-teman? 2KBr ditambah FeSO4 3 kali. Aturannya di pertemuan 6, PPT pertemuan 6 ya teman-teman. Itu kan dijelaskan kalau misalkan garam golongan 1A itu larut. Berarti tidak endapan ya yang 2KBr ini. 2KBr. Terus yang ini kita lihat. Sulfat. Sulfat selalu larut. Selalu larut. Kecuali barium ya. Kecuali barium dan kawan-kawan ya. Jadi ini larut. Jadi tidak ada endapan. Benar ya jawabannya. Kita lanjut ke nomor 12. Menurut teori Bronsted-Lowry, air H2O bersifat asam. Di sini jawabannya tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Kenapa? Karena yang bersifat asam itu hanya H+-nya aja. Nah, sedangkan air itu sifatnya bisa asam dan bisa basa juga, teman-teman. Jadi ini tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Kita lanjut ke nomor 13. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari perubahan energi karena perpindahan lokasi. Jawabannya salah. Kenapa? Karena termodinamika itu mempelajari tentang panas dan kerja. Dan kerja, bukan perpindahan lokasi. Kayak hukum termodinamika 1 kan itu kayak menyebutkan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dan tidak bisa dimusnahkan ya. Itu hanya bisa merubah bentuk gitu. Di sini kayak termonya aja itu artinya udah panas. Dinamika itu kan kerja ya. Berarti bukan perpindahan lokasi. Jawabannya salah. Terus kita lanjut ke nomor 14. Derajat kespontanan dijelaskan dalam hukum termodinamika 1. Nah, tadi kan gue udah nyebutin ya. Nah, sedangkan kalau misalkan hukum termodinamika 2 itu ngomongin spontanitas. Reaksi spontan meningkat entropi total, delta S ya. Jadi kayak salah, ini derajat kespontanan itu termodinamika 2. Sedangkan termodinamika 1 itu ngomongin energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Gitu teman-teman, selesai deh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like ya. Jangan lupa subscribe and no comment. Thank you guys.